Ini bukan. Ya, semoga ini benar ya. Bismillah. Oke, oke. Semoga benar ini sudah ke apa? Rekam. Dan kerekamnya di Zoom, jangan di laptop. Kalau di laptop soalnya MB-nya besar banget nanti. Oke, lanjut. Tadi iklan sedikit, maaf ya. Oke, ini menarik ya. Kita semua insya Allah tahu bagian spakbor motor. Tapi ternyata untuk kata bakunya pakai T loh, teman-teman. Spakbor, bukan spakbor. Padahal kita ngomongnya spakbor ya. Itulah kenapa suka diprotes nih untuk kamus-kamus. Karena ngomongnya apa, ternyata tulisannya bagaimana gitu. Oke, satu lagi sebelum kita masuk ke soal. Bredel itu biasanya, kalau zaman dulu tuh biasanya media ya, media massa gitu, misalnya koran atau apa dianggap melawan pemerintah. Nah, biasanya dibredel. Nah, istilahnya tuh dibredel atau diberhentikan, dia nggak boleh lagi mencetak karena dianggap seperti konspirasi gitulah. Nah, untuk bredel ini pakai E atau tidak pakai E? Boleh teman-teman, lewat DM juga nggak apa-apa. Aku nggak masalah lewat mana aja. Oke, masuk satu jawaban. Aku tunggu minimal satu lagi deh. Oke, masuk dua. Benar ya, ini bredel sama seperti menteri negeri itu E-nya jangan ditinggalkan. Jadi pakai E. Oke. Nah, sudah ya, sudah 8 kata. Nanti kita cari lagi kata-kata lain. Kita langsung masuk ke soalnya. Mungkin ada beberapa yang masih ingat atau udah lupa juga nggak apa-apa. Sekarang kita bahas bersama. Oke, ini boleh aku yang bahas deh. Untuk penggunaan tanda baca yang tidak tepat. Kalau di teks seperti ini biasanya tanda bacanya mereka berfokusnya itu lebih sering ke tanda baca titik atau koma gitu ya. Nah, kita coba cek satu-satu. Ini aku sengaja masukin teksnya hanya yang sesuai di pilihan aja. Sebenarnya sih teksnya dari kalimat 1 sampai 19, tapi aku potong-potong aja ya. Oke, untuk kalimat 3, menari bukan hanya sebagai bentuk hiburan, tetapi juga memiliki nilai penting dalam budaya Mesir kuno. Oke, hmm, oke, ini mau aku highlight nih. Di sini ada konjungsi korelatif. Walaupun sebenarnya ini masih kurang tepat nih penggunaannya. Tapi ini sebenarnya konjungsi korelatif ya. Ada bukan hanya dan tetapi juga. Ini catatan aku. Sebenarnya kalau konjungsi korelatif, ini tepatnya kalau tidak hanya ya. Kalau bukan itu pasangannya melainkan. Tapi mungkin dia agak bingung aja dikit. Oke, di sini ada konjungsi korelatif. Nah, catatan aku ketika ada konjungsi korelatif, dia harus dipisahkan dengan koma ya, teman-teman. Nah, di sininya nih, ini aku zoom. Nah, sebelum tetapi juga, baiknya ditambahkan koma nih di sini nih. Koma, gitu ya. Karena ini konjungsi korelatif. Jadi, ketika ada kalimat yang di depannya itu ada konjungsi tidak hanya dan seterusnya, koma, tetapi juga titik-titik-titik gitu ya. Tapi ini kurang tepat nih, karena dia nggak ada komanya. Oke, lanjut ke kalimat 6. Fir'aun Pepi II sangat senang ketika dia membawa kurcaci dari sebuah ekspedisi. Ini aman ya, dia nggak perlu koma, titiknya juga tepat di akhir. Kurcaci, terus yang ketujuh. Kurcaci Fir'aun kemungkinan besar berasal dari negeri Pan. Oke, ini juga aman. Yang kedelapan. Bangsa Mesir kuno memiliki dewa kurcaci Bes yang merupakan dewa humor lagu dan tarian. Oke, kalau tadi kurang koma, kalau ini kurang tepatnya di mana? Kelebihan ya komanya ya. Nih, ini nggak perlu nih. Warna apa ya? Oranye kali ya. Nih, tidak perlu ya. Kenapa tidak perlu? Karena ini bukan perincian ya, teman-teman. Nih, aku coba zoom out. Ntar, nih sepertinya agak loading nih. Oke, oke.
Nah, nah, itu kan tulisannya Dewa Kurcaci Bes yang merupakan dewa humor lagu dan tarian. Jadi dia bukan rincian. Kalau mau pakai koma, rinciannya minimal dua. Misalnya dewa humor lagu, koma, dewa humor musik, koma, dan tarian. Nah, itu baru pakai koma. Kalau ini kan enggak ya. Jadi dia kurang tepatnya karena dia pakai koma. Untuk kalimat 9, Bes menggunakan musik atau pisau untuk mencegah kejahatan. Aman ya, nggak ada perlu koma. Dan titiknya juga tepat. Oke, 15. Meski baru berusia 6 tahun saat menulis surat kepada pejabatnya Hakruf, tetapi calon raja itu sangat gigih. Nah, ini juga tepat sebenarnya. Walaupun ketika dibaca kok komanya nggak dari awal sih Kak. Misalnya meski baru berusia 6 tahun, kenapa bukan? Karena baru berusia 6 tahun saat menulis surat kepada pejabatnya, ini semuanya, seluruhnya nih, sepanjang ini adalah keterangan ya. Makanya aku selalu bilang keterangan tuh diperhatikan baik-baik karena kalau kurang tepat, jadi panjang banget. Ini keterangan ya. Makanya komanya setelah keterangan itu selesai ditulis. Makanya komanya tuh setelah nama Harproof. Ini kayaknya sinyal tab aku agak lemot ya. Nah, oke. Ini makanya tepat ya komanya di sini. Kok nggak mau? Oh, belum aku ini nih. Nih, komanya tepat. Oke, kemudian untuk kalimat 16. Membuatnya kesuksesan Hargrove dalam mendapatkannya kurcaci itu. Oke, kalau ini kita skip karena kalimatnya ini rancu. Jadi mungkin ini akan menjadi soal di di nomor-nomor berikutnya. Oke, 17. Saking terkesannya, isi surat itu diukir oleh Hargrove di dinding makam. Ini juga tepat ya. 18. Tarian menjadi sarana untuk berkomunikasi dengan dewa musik dan tarian sangat dihargai dalam budaya Mesir kuno. Ini juga tepat. Tidak perlu koma ya sebelum dan, karena bukan perincian. Yang terakhir, keduanya merupakan bagian integral dari penciptaan dan persekutuan dengan para dewa. Oke, berarti dari seluruh kalimat di sini, yang tanda bacanya kurang tepat itu yang kalimat 3 tadi ya. Seharusnya ada koma sebelum tetapi juga. Lalu kalimat 8. Seharusnya tidak perlu pakai koma karena bukan perincian. Berarti 3 dan 8 yang A ya. Oke, semoga bisa dimengerti. Ntar kalau mungkin bingung, boleh ditanya. Oke, ini cukup mudah nih. Untuk nomor 2 boleh dijawab bareng-bareng sama teman-teman nih. Kata yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang. Titik-titik-titik masih kecil, Fir'aun PP2 mengetahui seorang kurcaci ditangkap di negeri asing. Calon Firaun itu pun menulis surat dengan instruksi terperinci tentang perawatan kurcaci. Manakah konjungsi ini ya berarti ya? Konjungsi yang sekiranya tepat untuk titik-titik di awal kalimat 11 tuh. Oke, masuk satu jawaban dari Atika. Gimana teman-teman yang lain? Kutunggu. Oke, dua. Kalau udah dua, oke udah tiga. Oke, semua kompak dan tepat ya. Ketika, karena yang lain nggak cocok. Kalau namun itu kan sesuatu yang kontras. Itu kan tidak membahas sesuatu yang kontras. Begitupun juga itu begitupun seharusnya tidak di awal kalimat ya. Oleh karena itu juga tidak nyambung sehingga nah ini catatan aku sehingga itu adalah konjungsi intra kalimat nih. Konjungsi intra kalimat. Tidak boleh ya, kalau konjungsi intra kalimat itu tidak boleh di awal kalimat untuk sehingga. Nah, yang paling tepat sesuai jawaban teman-teman adalah ketika masih kecil, Firaun mengetahui seorang kurcaci ditangkap di negeri asing gitu ya. Oke, berikutnya penulisan preposisi. Preposisi itu kan di ke dari. Ini aku coba highlight yang di ke dari, nanti teman-teman cek yang mana yang penulisannya salah. Oke, ini ada nih. Di budaya, kemudian mana lagi? Di Mesir kuno,
berasal dari negeri nih ditangkap nih ya mungkin agak karena D-nya di samping tangkapnya di bawah ini juga di negeri asing kehadapannya kepada oke aku pikir cukup mana yang penulisan di ke atau darinya itu kurang tepat. Mungkin seharusnya tidak di spasi, atau mungkin seharusnya di spasi. Yang mana yang sekiranya salah? Kalimat berapa aja tuh? Boleh dibaca dulu. Oke, masuk. Satu jawaban. Gimana teman-teman yang lain? Mana yang sekiranya mungkin seharusnya tidak di spasi, atau justru seharusnya di spasi? Karena preposisi itu bisa jadi imbuhan, bisa jadi preposisi atau kata depan ya. Tergantung dia kasusnya seperti apa. Oke, aku tunggu satu orang lagi deh. Baru habis itu aku lanjut. Teman-teman cukup fokus ke yang warna kuning aja. Mana yang sekiranya masih salah. Oke, menarik nih. Ada dua jawaban. Aku coba bahas ya. Oke, seperti di budaya Yunani kuno, ada yang jawabnya A, oh ada tiga orang, jawabannya dua jenis. Ada yang jawab A, ada yang jawab D gitu ya. Coba kita cek yang A. Seperti di budaya Yunani kuno, orang Mesir kuno juga suka menari. Oke, untuk ini, D-nya tepat ya di spasi ya. Karena kalau tidak di spasi, kurang tepat karena itu nanti akan jadi kata kerja gitu. Tapi kan nggak ada kata kerja di budaya ya. Mungkin agak bingung karena kenapa pakai di. Harusnya kan pada ya. Kalau di itu kan tempat sebenarnya. Kalau pada itu sesuatu yang lebih luas. Misalnya waktu, terus ini kan jenis ya. Budaya itu ya, bukan tempat. Terus apa lagi? Hari gitu ya. Pada hari, biasa kan gitu ya. Tapi tidak apa-apa ketika pakai di, karena sebenarnya mereka itu fungsinya mirip. Walaupun akan lebih tepat lagi kalau di ini pakai pada. Tapi untuk kasus ini tidak apa-apa dan memang seharusnya ditulis spasi ya. Jadi yang kalimat satu itu tidak salah. Oke, berikutnya yang pilihan D nih. Katanya yang D berarti 11 dan 15. 11, oke. Ini berarti salahnya di bagian ditangkap ya. Ditangkap. Tangkap itu kan bukan lokasi atau tempat ya. Jadi seharusnya digabung. Seperti yang aku bilang, cara mudahnya kalau mau tahu di itu kapan digabung, kapan dipisah, ketika dia digabung, dia harusnya bisa pakai me. Karena di ketika digabung itu jadi kata kerja pasif ya. Kalau me itu kata kerja aktif. Misalnya ditangkap. Memang seharusnya digabung, jangan dispasi. Karena kan ada menangkap. Dan tangkap itu memang bukan suatu tempat. Kalau di negeri baru dispasi. Berarti ini salah ya, harusnya ditangkap. Kemudian, ini berarti ini aku tandain deh. Oke, yang salah yang ditangkapnya. Kemudian yang kalimat 15 kata teman-teman. Berarti yang kepada ya, karena yang aku highlight cuma itu. Oke, untuk kepada, ini kan maksudnya kepada tuh untuk nih, surat kepada pejabatnya. Nah, untuk kepada yang itu tidak dispasi ya. Jadi ini juga salah. Seharusnya digabung ya penulisan. Oke, berarti tepat jawabannya adalah yang D. 11 dan 15. Oke, ini panjang nih. Aku cek dulu nih, aku juga lupa. Oke, ini mungkin aku bacain aja ya.
Seperti di budaya Yunani kuno, orang Mesir kuno juga suka menari. Beberapa lukisan makam Mesir kuno menggambarkan penari dalam kostum dan postur yang berbeda. Menari bukan hanya sebuah hiburan, tapi juga punya nilai penting bagi mereka. Penari profesional di Mesir kuno biasanya adalah wanita yang tampil mengenakan rok atau tunik longgar. Tidak jarang para kurcaci menghibur tarian Firaun juga. Firaun Pepi II sangat senang ketika dia membawa kurcaci dari sebuah ekspedisi, maaf. Kurcaci Firaun kemungkinan besar berasal dari negeri Pan. Ataupun, nggak tahu ya itu bacanya gimana. Bangsa Mesir kuno punya dewa kurcaci Bes, yang merupakan dewa humor lagu dan tarian. Bes menggunakan musik atau pisau untuk mencegah kejahatan. Ia akan menorehkan simbol Sa saat mengawasi penghuni rumah. Nah, ketika masih kecil nih, ceritanya si Firaun Pepi II tahu kalau ada seorang kurcaci yang ditangkap di negeri asing. Calon Firaun itu pun menulis surat tentang perawatan kurcaci. Ia menjanjikan hadiah kepada pejabat yang membawa kurcaci dengan selamat ke hadapannya atau dibawain ke dia gitu ya. Surat juga menekankan tentang pentingnya perawatan 24 jam untuk menjaga agar kurcaci itu aman dari bahaya. Meski baru berusia 6 tahun saat dia nulis surat tadi, tetapi calon raja itu tuh sangat gigih, si calon Firaun tadi ya, membuat kesuksesan Harkruf mendapatkan kurcaci itu. Nah, ini yang tadi yang rancu ya. Intinya membuat dia mendapat surat balik atau surat ucapan terima kasih pribadi. Oke, pertanyaannya, pernyataan yang tidak sesuai, berarti pernyataan yang tidak ada di dalam teks ya. Tadi, bangsa Mesir kuno memiliki dewa kurcaci Bes. Ada ya tadi ya? Ini ada nih. Menari dilakukan oleh orang Mesir kuno sebagai bentuk hiburan. Benar ya tadi? Sebagai hiburan dan ada nilainya juga bagi mereka. Hakruf sukses mendapatkan kurcaci. Benar ya? Tadi yang dia dikirimin surat nih sama si calon Fir'aunnya. Tarian sangat dihargai dalam budaya Mesir kuno. Oke, ini tidak disebutkan secara tersurat atau secara langsung. Cek dulu yang pilihan berikutnya. Orang Mesir kuno suka menari. Oke, kalau ini tadi disebutkan ya, gemar menari gitu. Nah, ini nih. Walaupun secara tersirat itu benar, tapi kalau pernyataan yang tidak sesuai itu berarti kita cari yang beneran tersurat. Atau kalimat yang memang secara langsung dituliskan. Jadi jangan disimpulkan sendiri gitu. Oke, ini cukup jelas ya, karena teksnya juga nggak bertele-tele. Nah, kan benar nih, ada pertanyaan soal kalimat nomor 5. Kalimat yang mengandung kerancuan makna. Jadi ketika teman-teman baca, kayaknya tuh kalimatnya harusnya nggak kayak gitu, karena jadi sulit dimengerti. Yang manakah antara A, B, C, D, atau yang E? Apakah kalimat 15? Apakah kalimat 16, 17, 18, atau 19? Boleh dibaca dulu. Aku tunggu jawabannya di kolom chat. Yang mengandung kerancuan. Jadi susunannya mungkin aneh. Jadi ketika dibaca, ini orang mau ngomong apa sih gitu. Kalau aku putus-putus boleh diingetin ya. Ini kayaknya internet aku emang lagi agak jelek nih. Oke, masuk satu jawaban. Gimana teman-teman yang lain? Yang rancu. Oke, dua jawaban. Oke, boleh ya. Dilanjut nih, karena udah dua lumayan nih. Ada yang jawab A, ada yang jawab B gitu katanya. Yang rancu maknanya. Untuk A ya, coba kita baca. Meski baru berusia 6 tahun saat menulis surat kepada pejabatnya, Hakruf, tetapi calon raja itu sangat gigih. Oke, ini ternyata ada 3 jawaban. Untuk yang A, seperti tadi aku bilang, ini tidak rancu ya, tapi mungkin agak membingungkannya karena komanya itu menuju akhir. Tapi tadi seperti aku bilang, kenapa komanya itu baru di sini? Nih, di sini nih baru ada koma. Karena seluruhnya kalimat ini adalah keterangan.
Jadi koma itu kan kadang memang untuk membatasi keterangan ya. Ini keterangan nih, ini sama nih persis kalimatnya seperti yang tadi. Baru berusia 6 tahun saat menulis surat kepada pejabatnya. Nah, baru di koma. Nah, ini nggak rancu sebenarnya. Nggak apa-apa karena memang benar cara tulisnya seperti itu. Untuk yang jawab, oke, ada 4 jawaban berarti ini. 4 teman-teman yang jawab, yang satu lagi, yang 3 lain jawabnya B. Nah, ini yang rancu ya, yang dari tadi ketika aku baca, ini orang mau ngomong apa sih? Membuatnya kesuksesan Hakruf dalam mendapatkannya, kurcaci itu mendapatkan surat ucapan terima kasih pribadi dari, oke, mungkin maksudnya membuat, salah. Mungkin maksud kalimat ini adalah kesuksesan Hakruf dalam mendapatkan kurcaci itu membuatnya mendapat surat ucapan terima kasih pribadi dari Pepi 2 gitu ya. Tapi dia memang susunannya itu salah. Jadi membingungkan. Nah, ini yang rancu ya. Rancu itu ketika dibaca membingungkan karena susunan kalimatnya salah. Kurang lebih seperti itu. Oke, next. Nah, ini mirip-mirip nih seperti yang biasa aku kasih latihan di awal kelas. Kata yang bercetak tebal sudah aku sajikan saja katanya langsung, mana kata-kata yang kiranya itu ejaannya salah, penulisannya salah, ditunjukkan dalam yang mana nih? Apakah ekspedisi, apakah instruksi, apakah kepada, apakah terima kasih, apakah dewa musik? Oke, masuk satu jawaban. Bagaimana teman-teman yang lain yang tulisannya tuh sekiranya kurang tepat? Misalnya harusnya pakai kapital atau harusnya dispasi atau mungkin hurufnya sama sekali salah, harusnya apa gitu misalnya. Oke, ada dua jawaban nih. Menarik nih, ada yang jawab D, ada yang jawab E. Oke, untuk ini jangan lupa ya, tulisan terima kasih itu di spasi. Karena dia adalah dua kata yang berbeda antara terima dan kasih. Jadi jangan digabung. Sama seperti thank you dalam bahasa Inggris aslinya juga di spasi ya, thank you gitu. Nah, untuk dewa musik ini sudah tepat ya teman-teman, tulisannya seperti ini, dewa musik. Sama seperti misalnya nih contoh lain, bahasa Indonesia. Yang di kapital cukup I-nya saja, B-nya tidak perlu sebenarnya. Apalagi ya misalnya. Hmm, nah, misalnya gitu. Cukup N-nya saja ya. Jadi yang depannya nggak perlu. Itu sudah aturan sekarang seperti itu gitu. Misalnya, apa lagi? Kecuali kalau seperti ini. Salah. Kalau nggak salah Idul Adha gabung ya sekarang ya. Oke, untuk Idul Adha sekarang digabung ternyata. Sudah tidak dipisah. Coba aku cek yang Idul Fitri. Oke, Idul Fitri juga ternyata. Itulah kenapa aku suka greget sama kamus. Berubah-berubah. Gitu ya teman-teman. Jadi ketika ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, terus bahasa Arab, atau bahkan misalnya negara Amerika. Nah, Amerikanya saja yang di kapital ya. Jadi untuk ini Dewa Musik itu tepat seperti itu. Dewa Musik. M-nya saja yang besar. Oke, berarti ini yang kurang tepat adalah yang terima kasih. Karena terima spasi kasih. Nah, ini nih aku tandai nih untuk soal ini. Nomor 7 nih aku kasih highlight karena KJ-nya tidak sesuai dengan jawabannya menurut aku ya. Coba boleh deh teman-teman dulu yang jawab apakah satu suara sama aku gitu ya.
Kata menorehkan itu ada di kalimat 10. Kira-kira dapat diganti dengan apa? Ia akan menorehkan simbol sa saat mengawasi penghuni rumah. Oke, masuk satu jawaban. Oke, dua. Oke, boleh nih dua orang. Ntar itu nomor berapa sih? 7 ya? Aku cek dulu untuk penjelasannya. Oke, ternyata kenapa agak rancu? Karena memang secara maknawi dua-duanya bisa gitu. Cuma mungkin lebih tepat yang sesuai KJ atau sesuai jawaban teman-teman bahkan. Yang A ya. Jadi ketika aku cek di kamus, menorehkan itu bisa dua hal. Menggores atau memperoleh. Jadi dua-duanya bisa sebenarnya. Pantes aku agak agak gimana gitu ketika aku baca. Oke, itu secara kamus ya. Nah, untuk penjelasan di KJ-nya itu, bentar. Aku low battery. Oke. Ternyata yang memperoleh karena menurut dia harus sesuai dengan konteks. Ia akan memperoleh simbol sa saat mengawasi penghuni rumah, gitu katanya. Padahal kalau aku sebenarnya lebih serak yang menggoreskan sih. Karena simbol sa itu kan seperti apa ya? Menulis gitu ya. Kayak kayak kita ngelukis aja gitu. Tapi ternyata sesuai jawaban teman-teman, nggak apa-apa. Berarti teman-teman mungkin dalam hal ini aku yang keliru ya. Nggak apa-apa, nggak ada salahnya ketika aku keliru, terus dibenerin sama teman-teman. Jawabannya adalah yang A, sesuai dengan kajiannya itu yang memperoleh. Karena menurut dia, Bes menggunakan musik atau pisau untuk mencegah kejahatan. Ia akan memperoleh simbol sa saat mengawasi penghuni rumah. Walaupun nih aku kasih catatan secara kamus, ini juga bisa. Yang menggoreskan tuh juga bisa. Oke, next. Oke, ini masih teks yang sama ya, soal tadi menari. Nah, kalau ini memang ini beneran keliru nih. Karena pertanyaannya adalah pertanyaan mana yang bisa ditemukan dalam jawaban kecuali. Kalau kecuali itu kan berarti kita cari yang salah gitu ya. Berarti harusnya eh ya benar kita cari yang salah. Berarti harusnya yang salah itu cuma satu karena kecuali karena kan dia mintanya pertanyaan yang dapat ditemukan di dalam teks kecuali. Salahnya adalah di teks atau pilihan yang ada, justru yang benar cuma satu, yang lainnya salah. Jadi seharusnya nih, kayaknya nih, typo kayaknya ya, soalnya ini nggak perlu pakai kecuali harusnya. Kalau nggak pakai kecuali sih ada jawabannya. Karena kalau pakai kecuali harusnya yang salah cuma satu, sedangkan banyak sekali ini yang salah. Di mana letak makam Mesir kuno tidak disebutkan ya. Dari tadi ngomongin soal menari, Dewa Bes, Kurcaci, nggak ada ngomongin makam Mesir kuno. Berarti kan ini salah nih. Asal mula kehadiran Dewa Kurcaci nggak disebutkan juga. Cuma dikatakan bahwa orang Mesir kuno itu punya dewa nih. Cuma dikatakan seperti ini, bangsa Mesir kuno memiliki dewa kurcaci bes. Tidak dijelaskan untuk si besnya ya. Ada nih dewa kurcaci ini. Enggak deh, ini kurcaci Fir'aun kemungkinan besar, masih kemungkinan besar. Kalau dewa kurcacinya tidak disebutkan ya, asalnya dari mana. Si dewa bes itu. Terus apa hadiah diberikan Fir'aun kepada pejabat yang membawa kurcaci? Nih, surat ucapan terima kasih. Surat ucapan terima kasih pribadi. Oke.
Bentar, aku cek nih. Nah, bener kan? Karena dikajinya juga pertanyaan yang dapat ditemukan dalam teks. Dia nggak ngeh kalau ada kata kecuali. Apa hadiah yang diberikan Firaun? Nggak ada sih, cuma ucapan terima kasih aja. Terus di mana masyarakat kuno belajar tarian? Ini juga nggak disebutkan ya. Jadi dia agak keder nih yang buat soal. Kenapa orang Mesir kuno menari? Nah, ini baru ada nih. Orang Mesir kuno suka menari, bukan hanya sebagai bentuk hiburan, tapi juga punya nilai bagi mereka. Nah, itu justru satu-satunya pertanyaan yang jawabannya dituliskan langsung di dalam teks. Jadi ini boleh. Tapi mungkin teman-teman ngeh juga, jadi bisa jadi jawabnya tepat ya. Jadi untuk ini berarti yang ini ya, anggaplah kita hilangkan si kecuali itu. Karena emang kecualinya nih agak salah nih. Oke, next. Nah, ini boleh nih. Teman-teman perhatikan mana yang huruf kapitalnya tidak tepat. Kalau huruf kapital tidak tepat bisa jadi dia pakai kapital tapi seharusnya tidak gitu. Apakah yang A? Apakah yang B, C? Coba aku tandai dulu ya. Kita fokus ke yang di highlight ya. Nih, di Asur. Asurnya, ini ibu kota. Asyur, Irak, Taputi. Kemudian ada Taputi, Bela Tekalim. Ada Mesopotamia. Oke, kalau awal kalimat memang harus kapital ya. Oke, dari yang aku highlight, warna kuning, yang mana yang penulisan kapitalnya tidak tepat. Kita fokus ke yang warna kuning aja nih, teman-teman. Mana yang sekiranya salah atau tidak tepat karena mungkin seharusnya tidak di kapital tapi dia di kapital atau mungkin harusnya di kapital dia tidak di kapital gitu. Yuk, kutunggu. Apakah yang A, B, C, atau D? Karena kalau yang E nih nggak ada nih. Paling SM-nya aja nih. SM di kapital. Yuk, yang mana yuk? Yang tidak tepat. Aku cek jamnya dulu nih agak keder. Oh, itu masih yang soal sebelumnya tuh. Itu soal nomor 7. Sekarang kita di soal nomor 9. Oke, masuk satu jawaban. Oke, dua. Boleh lah nih, dua. Teman-teman yang lain juga boleh jawab ya, karena dari tadi masih mereka-mereka aja nih yang jawab nih. Soalnya aku harap teman-teman perhatiin karena kalau memang belum masuk gitu ya materinya, atau mungkin mau ditanya, aku jadi tahu, oh yang itu gitu. Oke, ada yang bilang A atau D, ada yang bilang A. Oke, untuk kita cek dulu yang D ya. Nah, ini juga sama nih. Mirip seperti tadi ya, kasus Dewa Musik. Ini tepat ya, parfum Mesopotamia, M-nya saja yang besar. Sama misalnya seperti, apa sih oleh-oleh biasanya yang terkenal? Dodol Jawa misalnya. Jawanya J-nya aja yang besar gitu. D-nya nggak perlu. Jadi untuk ini tepat. Nah, jawabannya adalah yang A. Yang mana? Yang ibu kota ya. Ibu kota benar di spasi, tapi kotanya tidak perlu di kapital karena itu satu kata yang sama, sama seperti terima kasih. Walaupun di spasi, tapi cukup T-nya saja yang di kapital. Nah, ini sama, ibu kota walaupun di spasi, I-nya saja yang kapital ya. K-nya tidak perlu. Harusnya ibu kota. Eh. Oh, malah nggak perlu pakai kapital dua-duanya. Maaf, aku nggak nge. Gini aja, ibu kota negara gitu. Kalau dia di awal kalimat, baru I-nya saja yang kapital. Oke. Nah, ini boleh nih dibaca nih. Kalimat mana yang apabila dihapus tidak merusak paragraf? Berarti sebenarnya kalimat tersebut
adalah mengandung info tambahan yang tidak perlu. Jadi misalnya lagi ngomongin apa, tiba-tiba muncul nih satu kalimat yang sebenarnya dia menambahkan info yang nggak perlu. Nah, boleh nih teman-teman coba baca dulu nih. Aku kasih waktu 1 menit deh, ini agak panjang. Boleh teman-teman yang lain ya. Insya Allah aku usahakan kita selesai maksimal 21.40 lah. Kutunggu ya. Kalimat mana yang ketika dihapus dia tidak merusak paragraf? Berarti kalimat itu sebenarnya ya mengandung info yang nggak penting-penting amat gitu. Atau bahkan tidak perlu. Oke, masuk satu jawaban nih. Gimana yang lain? Oke, 2 jawaban boleh nih dibahas. Karena jawabannya juga berbeda nih, menarik ya. Kita coba baca dari atas ya. Ketika ada ditanya yang mana yang bisa dihapus, kita baca dari atas dulu nih. Biar tahu nyambung apa enggak gitu. Investigasi ekstensif dilakukan pada metodologi pembuatan parfum Mesopotamia Taputi oleh tim ilmuwan Turki. Tim tersebut juga bekerja sama dengan Turkey Smell Academy and Scent Culture Association. Selain pakar parfum, para pakar lain dari berbagai bidang juga turut ambil bagian dalam proses replikasi salah satu wewangian taputi di laboratorium. Tujuan utamanya adalah untuk memahami apa yang dilakukan pembuat parfum. Mereka juga berencana untuk menduplikasi karyanya sedetail mungkin, tulis James di laman Greek Reporter. Taputi menjadi ahli kimia wanita pertama di Mesopotamia dan pembuat parfum wanita pertama di dunia. Formula yang dituliskan pada lauh tanah liat kuno oleh Taputi lah membuka jalan para ilmuwan. Oke, jadi gini. Untuk soal yang ini, aku pastikan dulu aku sesuai dengan kajinya, takutnya aku salah. Jawabannya yang tepat adalah yang E ya, karena, bentar, oke, karena itu sudah disebutkan di kalimat-kalimat sebelumnya nih. Formula yang dituliskan pada lautan liat kuno oleh Taputilah membuka jalan para ilmuwan itu sebenarnya sudah menjadi gagasan seluruh kalimat yang lain, terutama kalimat 1, ya kalimat 1. Investigasi ekstensif dilakukan pada pembuatan metode pembuatan parfumnya si Taputi nih. Dilakukan oleh siapa? Oleh ilmuwan Turki. Berarti kan memang formula yang dituliskan oleh Taputi lah yang membuka jalan para ilmuwan. Jadi ketika dihapus pun dia tidak merusak paragraf atau bisa dibilang dia tuh mengulang yang sudah dituliskan gitu. Nah, kalau untuk yang C itu tidak apa-apa, tidak perlu dihapus atau kalau dihapus mungkin jadi agak merusak paragraf karena di kalimat sebelumnya kan dibilang tujuan utamanya itu memahami apa yang harus dilakukan ketika kita pengen bikin parfum nih. Nah, dijelaskan lagi sama James, selain itu sebenarnya mereka juga berencana untuk menduplikasi karyanya. Jadi selain proses pembuatannya, mereka ingin menduplikasi atau memperbanyak gitu si karya atau parfum tersebut gitu. Jadi kalau yang 15 dihapus itu agak merusak ya, agak merusak paragraf. Tapi kalau yang 17 itu tidak apa-apa karena sudah dijelaskan di kalimat
Bukan satu, maaf, kalimat 11. Oke, ini yang E. Nah, inti kalimat nih. Inti kalimat itu apa? Seperti biasa, subjek, predikat, minimal sekali. Kalau ada objek, boleh. Inti kalimat. Ini inti kalimat-kalimat 11 nih. Investigasi ekstensif dilakukan pada metode pembuatan parfum Mesopotamia Taputi oleh tim ilmuwan Turki. Nah, inti kalimatnya adalah, oke, yang E. Bentar-bentar, teman-teman. Jadi berarti nomor, kok ini 11? Oh iya, iya. Maaf, maaf. Aku benar. Ini maaf agak putar-putar ya. Jadi ini soal nomor 10, 12, tapi 11-nya di sebelumnya. Karena dia agak panjang, jadi aku pisah sendiri. Oke, masuk dua jawaban nih. Eh, itu jawaban yang soal sebelumnya ya. Oke, masuk satu nih. Aku lihat jamnya dulu. Nah ya, benar. Itu jawaban soal sebelumnya. Oke, jawabannya ada dua nih. Ntar aku cek dulu ini kalau nomor 10 ya. Aku nulis sendiri, keder sendiri. Oke, yang dibutuhkan adalah minimal sekali adalah subjek, predikat. Kalau ada objek ya boleh. Nah, ini jawabannya ada yang E, ada yang A. Ilmuwan Turki membuat investigasi. Ada juga yang jawab A ya. Pembuatan parfum Mesopotamia Taputi oleh tim ilmuwan Turki. Oke, kita eliminasi yang salah dulu ya. Untuk ini kan tidak nih, tim ilmuwan Turki tidak. Metodologi pembuatan parfum Mesopotamia. Bah, susah banget namanya nih orang. Metodologi pembuatan parfum Mesopotamia Taputi itu juga bukan. Ilmuwan Turki membuat investigasi atau investigasi ekstensif dilakukan pada metodologi pembuatan parfum. Pembuatan parfum Mesopotamia oleh tim. Oke, kalau ini yang A masih, maaf aku baru ngeh, yang A itu masih kurang tepat karena bukan pembuatan parfum ya oleh tim. Mereka itu menginvestigasi, jadi bukan membuat parfum ya, tapi menginvestigasi itu apa sih bahasa lainnya? Mencari tahu cara pembuatannya, jadi bukan mereka terus membuat. Investigasi artinya menyelidiki. Ah, ya itu ya Allah. Udah mulai ngantuk nih. Menyelidiki ya, jadi bukan dibuat oleh tim ilmuwan Turkinya. Nah, berarti antara B sama E nih. Investigasi ekstensif dilakukan pada metodologi pembuatan parfum atau ilmuwan Turki membuat investigasi. Kalau dari KJ-nya, yang B ternyata. Kenapa yang B ya? Kenapa tidak yang E? Oke. Oleh tim ilmuwan Turki. Oke, maaf nih, aku baru connect. Oleh tim ilmuwan Turki ini dia bukan sebagai apa subjek ya, tapi sebagai keterangan oleh tim ilmuwan Turki karena dia di akhir. Nah, subjeknya nih baru yang ini nih, investigasi ekstensi. Ini warna hijau aja. Karena di sini predikatnya, ini objeknya. Predikat itu kan kata kerja ya. Bedanya ini predikatnya berbentuk kata kerja pasif. Jadi mungkin agak bikin salfok. Nah, oleh tim ilmuwan Turki itu keterangan. Kenapa keterangan? Karena kalaupun nggak ada, sebenarnya nggak apa-apa. Misalnya investigasi ekstensif dilakukan pada metode pembuatan parfum. Gitu. Sama aja kayak misalnya, hmm,
apa ya? Pembelajaran itu dilakukan pada kelas 12 SMA oleh Haura. Oleh Hauranya itu sebenarnya sebagai keterangan tambahan, keterangan orang gitu. Tapi dia bukan sebagai subjeknya. Karena ada kata oleh. Nah, itu ya bedanya ada kata olehnya itu. Jadi dia masuk ke keterangan nih di sini posisinya. Kecuali ilmuwan Turkinya di awal. Ilmuwan Turki melakukan investigasi ekstensif, nah baru ilmuwan Turkinya sebagai subjek, gitu ya. Nah untuk ini subjeknya yang investigasinya justru. Ini kok nggak mau? Nah ini subjeknya, ini baru objeknya nih. Metode pembuatan parfum itu sebagai objeknya. Karena objek itu kan sesuatu yang dikerjakan oleh si predikat. Misalnya, Haura sebagai subjek menulis sebagai predikat buku. Buku sebagai objeknya. Objeknya itu adalah sesuatu yang dilakukan atau diterangkan oleh si predikatnya, gitu ya. Sesuatu yang dikerjakan. Nah, kalau subjek itu si pelakunya, gitu. Untuk hal yang ini, untuk soal ini, yang paling tepat adalah yang investigasi ekstensif dilakukan pada metode pembuatan parfum. Nah, kemungkinan juga ini salahnya di kata membuat ya. Kemungkinan ya, kalau dari tebakan aku kenapa kurang tepat nih yang E, karena kalau ilmuwan Turki melakukan investigasi mungkin masih bisa masuk. Karena kan tadi predikatnya dilakukan ya, bukan membuat. Sama seperti yang A. Jadi bukan dibuat oleh tim ilmuwan Turki, tapi dia menginvestigasi saja gitu. Oke, nah ini mudah nih. Predikat yang tepat untuk melengkapi kalimat. Kata rumpang, ini ada yang rumpang nih. Salah satunya, titik-titik-titik parfum kuno Mesopotamia yang berusia 3.200 tahun. Yang diciptakan kembali di Diyarbakir, Turki. Oke, masuk satu jawaban. Oke, dua jawaban dan serempak ya. Ini mudah ya, adalah ya. Karena yang lain tidak masuk ya. Salah satunya memiliki parfum, enggak. Salah satunya memberi, enggak. Salah satunya adalah parfum kuno Mesopotamia gitu ya. Oke, ini mudah nih. Ini kok rancu yang C lu. Penggalan teks, oke yang ini dulu deh. Yang nomor 13. Kalimat di atas atau kalimat dua itu tidak efektif. Nah, boleh nih dibaca dulu nih. Kenapa tidak efektifnya? Apakah karena imbuhan, atau tanda baca, atau kata depan, atau boros, atau malah nggak apa-apa kok Kak, nggak perlu perbaikan. Yang kalimat atasnya nih, berkat sekelompok para ilmuwan, sebagian wewangian dari zaman kuno mungkin bisa kita nikmati kelak. Yang mana tidak efektifnya, kenapa? Oke, masuk satu jawaban. Oke, dua jawaban dan serempak nih. Tepat ya, yang D ada pemborosan kata. Ada sekelompok para ilmuwan. Banyak sekali dong jumlahnya. Para ilmuwan kan sudah menunjukkan sesuatu yang jumlahnya lebih dari satu atau jamak. Ini sudah jamak nih, ya. Para ilmuwan, udah jamak. Sekelompok lagi. Sekelompok itu kan nggak mungkin satu orang ya. Pasti lebih dari satu. Beda lagi kalau misalnya sekelompok sama teman, temennya nggak ngerjain tugas, jadinya kita berasa sendiri lah curhat. Kalau itu beda lagi ya. Tapi aslinya sekelompok itu lebih dari satu ya. Jadi udah jamak ketemu jamak. Jadi berlebihan ya. Jadi berlebihan nih. Ya salah satu aja kalau mau berkat para ilmuwan atau berkat sekelompok ilmuwan. Nggak perlu dua-duanya. Jadi ada pemborosan. Oke, kalau ini boleh aku baca deh. Karena teksnya ya lumayan. Masih si taputi-taputi itulah yang namanya ribet. Pertanyaan berikut yang jawabannya tidak ditemukan.
Itu nomor 14. Oke, coba kita. Ya Allah, kenapa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris teksnya panjang-panjang ya Allah. Nah, coba aku baca cepat aja deh. Jadi berkat sekelompok para ilmuwan ada wewangian zaman kuno yang bisa dinikmati di zaman ke depan. Salah satunya itu parfum tadi, Mesopotamia, diciptakan kembali di Turki. Bagaimana emang caranya mereplika parfum yang usianya udah ribuan tahun? Jadi mereka itu mengikuti formula yang ditulis pada lauh tanah liat kuno oleh pembuat parfum terkenal saat itu, namanya Taputi. Nah, formulanya itu ditemukan oleh para arkeolog di ibu kota negara yang sekarang disebut Irak. Lauh itu menunjukkan langkah-langkah yang digunakan oleh si Taputi dalam menghasilkan wewangiannya. Nah, tujuan utamanya itu memahami apa yang dilakukan ketika membuat parfum itu. Baru mereka berencana untuk menduplikasi karyanya sedetail mungkin. Pertanyaannya, yang tidak ditemukan, berarti tidak dicantumkan di teks. Siapa pecinta parfum tersebut? Ada ya tadi ya, si Taputi-Taputi. Yang aku bilang namanya ya unik lah. Apa tujuan ilmuwan melakukan replika parfum? Agar dapat dinikmati ya tadi ya. Ada di kalimat satu. Agar dapat dinikmati di waktu ke depan gitu. Di mana para ilmuwan menemukan ada tadi ya di Turki. Ya ada nih. Siapa yang menemukan? Ilmuwan Turki tadi ya. Berarti yang tidak ada di teks di mana para ilmuwan melakukan replika. Tidak ada keterangannya ya. Karena hanya ada tulisan mereka berencana menduplikasi karyanya sedetail mungkin. Nggak ada ditulis di mana mereka melakukan duplikasinya. Gitu. Berarti ini yang tidak adalah yang E. Oke. Nah, ini boleh nih teman-teman coba nih. Formula itu ditemukan tertulis di sebuah kertas yang dimasukkan ke dalam botol. Jadi ada sebuah pernyataan yang dimana itu dapat melemahkan pernyataan lain atau argumen lain. Yang manakah? Jadi berarti cari aja yang saling berkebalikan sifatnya. Kata dia formulanya ditemukan di kertas yang dimasukin ke dalam botol. Berarti akan melemahkan argumen mana nih? Apakah yang A, B, C, D, atau yang E? Yang mana nih? Melemahkan, berarti yang kontras. Jadi yang satu ngomongnya, ini tuh begini-begini ini, gitu. Menurut yang satu itu A, yang satu lagi bilangnya bukan loh, ini tuh B, gitu. Jadi pernyataannya itu saling berkebalikan. Kata dia formulanya di kertas yang dimasukkan ke dalam botol akan melemahkan argumen yang mana nih? Oke, masuk satu jawaban. Sambil nunggu jawaban yang lain untuk mempercepat deh. Oke, tepat ya yang A. Kenapa? Karena di sini ada nih kata kata pernyataan ini formulanya itu ditulisnya di tanah liat kuno, tapi di sini bilangnya ditulisnya di sebuah kertas yang dimasukkan ke dalam botol. Nah, berarti kan saling berkebalikan nih. Dapat melemahkan argumen. Nah, ini boleh nih, ini mudah juga nih. 16-17, teman-teman. Untuk melengkapi bagian rumpang, poinsettia identik dengan dekorasi Natal. Orang Aztec menyebut tanaman itu bunga cemerlang. Titik-titik-titik, suku Maya menyebutnya sebagai bunga bara api. Nah, yang satu nyebutnya bunga cemerlang, yang satu nyebutnya bunga bara api. Nah, yang manakah konjungsi yang tepatnya? Oke, masuk satu jawaban. Gimana teman-teman yang lain? Boleh satu orang lagi deh. Yang manakah? Jadi ada dua suku atau iya dua suku, suku Aztec, suku Maya. Jadi ada satu objek yang sama,
Suku Aztec bilangnya itu bunga cemerlang, titik titik titik. Suku Maya bilangnya bunga bara api. Oke, menarik nih, ada dua jawaban. Nah, jawaban yang tepat adalah yang C ya. Namun, suku Maya menyebutnya sebagai bunga bara api. Kenapa? Karena tadi seperti catatan aku, sedangkan itu adalah konjungsi, walaupun ketika dibaca sih kayaknya nyambung ya, cocok aja gitu. Tapi catatannya adalah sedangkan merupakan konjungsi intrakalimat. Tidak boleh, tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Nih udah aturan mutlak ya. Sedangkan tuh nggak boleh di awal kalimat. Nah, ini gini lah. Oke, gitu. Jadi walaupun terlihatnya seperti nyambung, tapi dia ada syaratnya. Nggak boleh di awal kalimat. Jadi carilah yang lain, yang mirip-mirip. Yang mana? Namun. Kalau namun boleh. Akan tetapi boleh di awal kalimat. Asal ada akannya ya. Kalau tetapi doang itu masih kurang tepat juga. Dengan demikian boleh di awal kalimat. Walaupun boleh, oleh karena itu boleh. Tapi kalau sedangkan nggak boleh. Kecuali sementara itu. Kalau sementara itu boleh. Sementara itu suku Maya menyebutnya sebagai bunga bara api. Kalau itu boleh. Gitu ya. Oke, kalimat tidak efektif. Boleh nih dibaca dulu nih. Kalimat tidak efektif. Kalimat tidak efektifnya ini aku kasih clue deh. Menggunakan imbuhan tidak tepat. Jadi harusnya misalnya imbuhannya apa, dia malah apa. Ini kenapa gede banget sih? Tidak, tidak tepeki, itu apalah tuh, typo. Nah, coba teman-teman cari yang imbuhannya kurang tepat ketika dibaca. Saat itu, Hodel sedang mencari cara untuk mengendalikan lalat putih, momok umum, tanaman khas Natal ini. Ada bukti bahwa masyarakat adat Amerika Tengah berhargai tanaman ini karena daunnya yang berwarna merah. Tetapi kebanyakan mereka memanfaatkannya sebagai obat. Namun bagaimana poinsettia tanaman berdaun merah itu akhirnya menjadi dekorasi khas Natal? Saat Anda mematahkan daun atau cabang kastuba, tanaman ini mengeluarkan getah putih susu. Oke, cari yang imbuhannya tidak tepat. Oke, tepat ya teman-teman yang B. Gak nyambung ya, berhargai. Udah nggak efektif, nggak nyambung lagi. Harusnya dihargai gitu ya, atau menghargai. Menghargai itu maksudnya memberi harga sih. Ada bukti bahwa masyarakat ini menghargai, bukan yang maksudnya menghargai bukan memberi harga. Menghargai maksudnya memberi, menghormati tanaman ini karena daunnya yang berwarna merah. Ya, betul. Oke, berarti semua semua setuju bahwa ini harusnya menghargai. Oke, maaf nih agak lewat sedikit nih dari waktu yang aku janjikan. Jadi boleh aku percepat aja supaya cepat istirahat juga. Nah, udah, ini deh. Ini soal terakhir yang teman-teman jawab nih. Ntar doa doa lagi. Doa dua soal kemudian aku yang jawab. Kalimat berikut yang merupakan perbaikan kalimat 4. Boleh dibaca dulu. Karena kalimat empatnya tidak efektif nih. Ada ininya, terus juga ininya nih tidak efektif. Imbuhannya. Gimana yang perbaikan yang paling tepat? Boleh teman-teman, ku tunggu.
Oke, masuk satu jawaban, dua jawaban. Oke, tepat ya, semuanya benar. Jadi, bekerjakan itu kan tidak ada. Jadi, semua yang bekerjakan kita coret dulu. Ini berarti yang A salah. Ia terpesona dengannya poin setia. Ini nya-nya juga salah kan? Kalau di awal tidak perlu diperbaiki juga nggak tepat karena udah jelas-jelas salah. Berarti yang C ya. Ia terpesona dengan poin setia itu tadi tuh bunga saat mengerjakan disertasi doktoralnya gitu. Jadi nya-nya nggak usah dua kali. Nah, ini boleh nih aku bahas nih. Kalimat dengan penggunaan konjungsi yang tidak tepat. Ntar aku baca dulu. Oke. Saat Anda mematahkan daun atau cabang kastuba, tanaman ini mengeluarkan getah putih susu. Saat ya, ini berarti konjungsinya tuh saat. Tepat ya, saat kan ketika gitu ya. Masyarakat di Amerika Tengah percaya bahwa, ini konjungsinya bahwa, getah memiliki khasiat penyembuhan. Ini juga tepat ya. Suku Aztec mengoleskan getahnya ke payudara ibu menyusui untuk meningkatkan produksi ASI. Nah, ini untuk nih konjungsinya. Tepat ya. Bahkan saat ini, kata Hodel, keturunan Maya kuno di Meksiko merebus daunnya untuk dijadikan obat. Ini untuk dijadikan obat. Ini juga bahkan, ini juga konjungsi. Obat pendarahan atau perdarahan. Kandungan atau ginekologi. Dan jika Anda digigit ular, tidak ada yang lebih baik dari rebusan akar. Nah, ini tidak tepat atau kurang tepatnya karena ini ya. Dan sama ya. Dan merupakan konjungsi intra. Jadi apa? Tidak boleh di awal kalimat. Sebenarnya cukup, kalimatnya cukup. Jika Anda digigit ular, tidak ada yang lebih baik dari rebusan akar poinsettia gitu. Jadi jangan pakai dan di awal kalimat ya, tidak boleh. Oke. Nah, oke. Terakhir, ilustrasi yang paling tepat untuk menjelaskan bacaan tersebut kan dari tadi ngomongin poinsettia. Aku kok ini pointesia yang satu poinsettia sih? Gimana sih dia nulisnya beda-beda? Bentar aku cek. Pointesia ya yang benar. Ini teksnya nulisnya beda-beda. Nah, dari tadi ngomongin pointesia, jenis bunga. Nah, ilustrasi yang sekiranya paling tepat yang mana? Yang gambar ya, gambar. Karena data pemakaian nggak butuh. Daftar penelitian yang meneliti juga nggak nyambung. Gambar lalat putihnya juga nggak nyambung. Video suasana Natal apalagi. Yang paling dibutuhkan adalah gambar pointesianya atau bunganya. Supaya orang bisa tergambar, oh yang itu gitu ya. Ntar aku cek. Aku takut ada yang terlewat. Oke. Sudah. Sudah. Oke. Dah dari aku segitu. Maaf kelebihan 7 menit. Aku bentar. Aku stop share dulu. Oke. Sebelum aku tutup, teman-teman, apakah sudah jelas atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau sudah jelas, boleh aku dikasih reaction supaya aku tahu. Mungkin pakai oke, jempol. Oke, terima kasih teman-teman sudah hadir. Maaf tadi ada beberapa iklan ya. Kita ketemu lagi di hari Selasa bareng aku di kelas PPU ya. Dadah, selamat istirahat. Terima kasih atas kehadirannya. Aku N ya untuk teman-teman semua. Sehat-sehat semua.